Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube kami Tips Tekno. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan tutorial saya terkait dengan penggunaan aplikasi shortcut. Khusus hari ini saya ingin membahas tentang audio. Lebih spesifik lagi, ada dua materi terkait audio yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menggabungkan audio dan video yang direkam oleh device yang berbeda dengan menggunakan aplikasi shortcut tentunya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengatur volume musik sesuai volume suara dari pembicara. Ini maksudnya teman-teman, volume musik yang mengiringi pembicara yang ada di dalam video. Jadi ketika pembicara bersuara atau mengeluarkan suara, maka musiknya pun menjadi pelan. Namun ketika pembicara sedang diam, maka musiknya kembali naik lagi volumenya. Ini adalah suatu contoh penggunaan aplikasi shortcut yang bisa kita gunakan untuk mengatur suara audio atau suara musik yang bisa menyesuaikan dengan suara pembicara yang ada di dalam video. Bagaimana cara mengaturnya? Ikuti tutorial berikut ini. Baik teman-teman, dalam sesi pertama video tutorial saya pada hari ini yaitu terkait dengan audio. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menggabungkan antara audio dan video yang dihasilkan dari rekaman yang menggunakan device yang berbeda. Hal ini biasanya kita lakukan karena keterbatasan peralatan ya teman-teman. Seperti saya misalnya, ketika saya ingin merekam sebuah video, biasanya saya menggunakan HP. Namun ketika saya ingin merekam audionya agar suaranya terdengar lebih jelas dan lebih jernih, saya menggunakan headset. Nah, untuk menggabungkan kedua file itu, kedua video dan audio ini, biasanya saya menggunakan aplikasi shortcut. Nah, bagaimana caranya agar hasil audio dan videonya ini benar-benar sinkron atau sesuai, tidak ada lag sama sekali? Kita bisa ikuti tutorial berikut ini. Seperti biasa, kita beri nama dulu project kita ya. Hari ini saya ingin membahas tentang audio teman-teman. Maka saya beri nama projectnya adalah audio. Kemudian kita start. Selanjutnya kita bisa lakukan open file. Kita masukkan satu-satu file yang mau kita edit, yaitu pertama videonya. Kemudian langsung kita tarik ke timeline teman-teman. Kemudian kita buka lagi filenya, yaitu audionya. Kita buka dan langsung kita tarik. Sebelumnya kita tambahkan dulu tracknya ya teman-teman. Add audio track. Nah, ini biar kelihatan kita naikin sedikit. Nah, kemudian ini kita tarik juga ke track audionya. Sebenarnya di dalam video ini teman-teman, dia sudah memiliki audio juga. Namun audionya ini kecil suaranya. Kenapa kecil? Karena memang posisi HP yang saya gunakan untuk merekam saya ketika berbicara itu agak jauh, sehingga suara yang terekam kecil. Nah, meskipun suaranya kecil, namun inilah sebenarnya yang kita jadikan dasar patokan dalam kita menentukan posisi audio yang kita rekam menggunakan headset ini. Yang saya maksud bahwa audio yang ada di video ini sebagai patokan adalah grafik yang dihasilkan. Kita bisa zoom in dulu teman-teman. Ini bisa tarik ke kanan. Karena posisinya memang di bagian akhir ini audionya. Kita zoom out lagi, zoom in lagi. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa ini ada seorang diri dia grafiknya. Dan ini juga ada seorang diri, maka ini harus kita pertemukan biar mereka tidak sendirian. Maksudnya untuk mengenali grafik ini kita cukup kenali salah satu bagian dari grafiknya yang unik gitu untuk mempermudah. Kesininya atau berikutnya dia pasti akan sama. Langsung kita coba ya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh. Wah, ini masih terlalu jauh ya teman-teman.
Jadi ini untuk membuat dia agar pas banget, kita harus zoom in lagi, kita perbesar. Ini kan sudah kelihatan ya teman-teman grafiknya. Ini masih di sini, dia sudah di sini, kita bisa geser ke kiri lagi. Kita bisa geser ke kiri. Nah, seperti ini. Coba kita coba putar lagi ya teman-teman. Penggunaan pengaturan audio yang ada di dalam aplikasi Shotcut. Nah, sudah tergabung ya teman-teman dan tidak ada terdengar suara echo. Dan jika audio dalam video ini kita matikan, kita bisa menilai apakah mimik dari orang yang berbicara dalam video ini sama dengan suara yang dikeluarkan dari audio ini. Kita bisa coba ya. Teman-teman bisa mendengar bahwa suara musik. Nah, sudah sama ya teman-teman. Oke, itu tadi di sesi pertama bagaimana cara menggabungkan antara audio dan video yang kita rekam menggunakan device yang berbeda. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini materinya hari ini kita khususkan terkait dengan audio. Baik teman-teman, dalam sesi 2 video tutorial terkait dengan audio pada hari ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Shotcut untuk mengatur musik atau audio yang mengiringi video sehingga volume musik tersebut bisa menyesuaikan dengan suara vokal atau suara dari pembicara yang ada di dalam video tersebut. Langsung saja ya teman-teman, kita seperti biasa, kita buka filenya yang mau kita lakukan edit. Kemudian kita pilih, di sini saya letakkan foldernya. Ini adalah kemudian langsung kita tarik ke timeline ya teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan import audionya atau musiknya. Saya meletakkan musiknya di sini. Biasakan menggunakan musik yang bebas lisensi ya teman-teman, agar ketika kita upload di YouTube kita tidak terkena sanksi pelanggaran lisensi. Adapun tutorial untuk menemukan audio-audio yang bebas lisensi dapat teman-teman lihat di video saya yang ini, yang di atas. Oke teman-teman, ini saya pilih lagu ini ya teman-teman. Inilah, kita open. Seperti biasa langsung kita tarik ke timeline. Timelinenya sudah saya siapkan tadi, A1. Kita potong dulu audionya. Kita tekan S. Kemudian yang sebelah sini kita pilih, kita tekan X. Nah, agar dia terhapus. Kemudian coba kita putar dulu ya teman-teman videonya. Ini adalah suatu contoh penggunaan aplikasi Shotcut. Nah, di sini kan suara musiknya datar-datar saja teman-teman. Nah, bagaimana kita mengaturnya agar suara musik ini menyesuaikan dengan suara yang ada di dalam video? Caranya adalah pertama kita select dulu audionya, kemudian kita pilih menu filter, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian kita pilih di sini gain volume yang ini teman-teman. Kemudian di sini ada gambar jam atau keyframe. Kita menggunakan keyframe untuk mengatur perubahan setiap suara yang ada dalam video ini. Perubahan volume audio yang menyesuaikan dengan perubahan suara yang ada di dalam videonya. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan kursor ini di bagian awal. Dengan cara kita klik bagian ini. Kemudian posisikan kursor mendekati tanda jam ini, tanda keyframe ini. Kemudian kita pencet spasi. Ini. Nah, sampai ininya itu kita di sini kita tekan tanda jamnya 2 kali. Ini adalah suatu contoh penggunaan aplikasi Shotcut. Nah, dia berhenti sampai di sini, langsung kita tekan lagi tanda jamnya.
Untuk menghentikan videonya kita bisa menggunakan tanda spasi ya teman-teman. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Kita pilih di sini, kita jalankan lagi, langsung kita pencet tanda jamnya. Jadi setiap pemberhentian itu dia harus ada 2 titik teman-teman. Karena titik ini nanti akan kita tarik 1 ke bawah. Yang sini juga akan kita tarik 1. Oh, di sini dia sudah berapa? 1 atau 2? Oh, di sini masih 1 dia. Makanya di sini kita tambah 1 lagi teman-teman. Kita tekan tanda jam. Nah, ini langsung kita tarik ke bawah. Kemudian kita putar lagi, kita pencet spasi. Cut. Yang bisa kita. Nah, di saat yangnya ini kita mundurin sedikit. Kita pencet lagi tanda jam. Spasi langsung jam lagi jadi 2. Suara audio. Nah, di sini dia berhenti. Langsung kita balikin sedikit, mundur ke belakang, kita pencet lagi tanda jamnya. Spasi langsung jam, dia jadi 2 kali. Atau suara. Nah, ketika ataunya ini, Atau. di sini berarti dia, kita langsung pencet lagi tanda jamnya. Kita spasi, langsung tanda jam lagi. Musik. Nah, di sini juga seperti itu teman-teman. Kita pencet jamnya, spasi pencet lagi jamnya. Yang bisa menyesuaikan dengan suara pembicara yang ada di dalam video. Nah, sampai di sini kita pencet tanda jamnya. Kita mundur sedikit. Pencet lagi tanda jamnya. Nah, kemudian tanda jam yang 22 ini kita turunin satu-satu. Salah satunya kita turunin ke bawah. Yang ini. Nah, ini juga kita turunin ke bawah, kita pentokin agar dia benar-benar hilang suaranya. Atau bisa juga kalau kita ingin musiknya masih terdengar sedikit, jadi dia tidak sampai terlalu ke bawah, bisa. Bisa juga. Gunakan untuk mengatur suara audio atau suara musik. Nah, jadi kalau kita putar dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini adalah suatu contoh penggunaan aplikasi shortcut yang bisa kita gunakan untuk mengatur suara audio atau suara musik yang bisa menyesuaikan dengan Oh, di sini dia ada salah teman-teman. Kita benerin lagi. musik yang bisa. Nah, berarti di sini dia turun lagi. Kita kasih dia keyframe 2 titik di Bisa sini. menyesuaikan dengan suara pembicara yang ada di dalam video. Nah, berarti seharusnya di sini dia turun. Ini kita hapus saja. Di sini kita tambahkan. Ini kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini kita pasin ke bawah lagi. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba lagi. Ini adalah suatu contoh penggunaan aplikasi shortcut yang bisa kita gunakan untuk mengatur suara audio atau suara musik yang bisa menyesuaikan dengan suara pembicara yang ada di dalam video. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Setelah selesai pengaturannya, kita langsung bisa ekspor. Demikian tadi teman-teman, bagaimana cara mengatur suara musik atau audio yang ada di dalam video yang biasa kita gunakan untuk mengiringi video. Jadi bukan suara asli videonya ya teman-teman, inilah suara musik yang digunakan untuk mengiringi videonya. Kita buat dia biar menyesuaikan dengan suara bicara atau suara pembicara yang ada di dalam video. Demikian tutorialnya ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, klik like, komen, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.